Perkenalkan, saya Mute Herman dengan NIM 20900121016. Nama saya Nur Asya Ahwat dengan NIM 20900121008. Saya Nur Anissa dengan NIM 20900121030. Nama saya Hermi dengan NIM 20900121027. Prinsip etik dalam kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Di dalam sebuah organisasi diperlukan sosok pemimpin yang akan menjalankan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan terjadinya kesatuan visi dalam sebuah kelompok. Etika kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. 3 prinsip utama dalam etika adalah respect, menghargai orang lain, peduli orang lain, dan memahami orang lain apa adanya, tidak peduli berbeda. Empati, meletakkan diri di pihak orang lain sebelum bertindak, harus berpikir apa pengaruhnya kepada orang lain. Kejujuran, harus menilai situasi dan kondisi di mana kita berkata, tidak menyinggung atau mengorbankan orang lain. Secara umum, etika sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Baik buruknya dalam masyarakat bukan menjadi masalah pribadi, tetapi menjadi kepedulian bersama. Suatu konteks besar dalam suatu organisasi, etika kepemimpinan sangatlah penting. Pemimpin harus membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi memikirkan pengaruhnya kepada masyarakat. Pemimpin yang baik akan mengaplikasikan nilai-nilai etika dalam gaya kepemimpinannya. Oleh sebab itu, ia akan dihormati dan dikagumi karyawannya. Adapun prinsip-prinsip dalam etika kepemimpinan itu antara lain menjaga perasaan karyawan atau bawahannya dan pihak eksternal, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari paksaan kehendak, dan menghargai pendapat orang lain, menganggapi suatu masalah dengan cepat dan tepat, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki, serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang pemimpin jika ia ingin kepemimpinannya berjalan dengan efektif dan dijadikan panutan karyawan atau bawahannya. Kepemimpinan dalam PAUD. Dalam konteks pembelajaran, pendidik terdiri atas kepala sekolah dan guru. Pendidik berperan sebagai agen perubahan yang terdepan dan strategis karena pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kepemimpinan pedagogis di PAUD juga merupakan konsep yang relatif mudah dan terdiri dari 5 dimensi, yaitu administrasi, pedagogi, advokasi, komunitas, dan kepemimpinan konseptual. Secara keseluruhan, bagaimanapun telah ada kemajuan teoritis yang terbatas tentang kepemimpinan pedagogis. Dalam kepemimpinan anak usia dini, dari perspektif pemimpin PAUD, kepemimpinan pedagogis berarti mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik sesuai perkembangan anak-anak. Menurut Andrews, kepemimpinan pedagogis berkaitan dengan memimpin dan menginformasikan praktis pedagogis. Unsur yang pertama yaitu unsur internal yang terdiri dari bakat. Salah satu unsur kepemimpinan yang memiliki pengaruh paling besar adalah bakat. Setiap orang sejak lahir sudah memiliki bakat alami dalam dirinya. Begitu juga dengan kepemimpinan yang merupakan sebuah bakat
bagi orang-orang yang memilikinya sejak lahir. Kedua yaitu kepedulian sosial. Kesadaran atau kepedulian sosial, seseorang juga menjadi unsur internal kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang merespon setiap perubahan kondisi sosial lingkungannya. Yang ketiga yaitu pemikiran. Ini tentang bagaimana pola pikir seseorang terhadap sesuatu yang ditangkap oleh alat indera. Dia mampu menerjemahkan apa yang dia lihat, dirasakan, didengar, dan mampu berbicara tentang itu. Faktor yang kedua yaitu unsur eksternal, yang terdiri dari pertama, pengaruh keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang dekat dengan setiap orang dan sangat berpengaruh kuat pada pembentukan unsur kepemimpinan. Kedua yaitu pendidikan. Unsur pendidikan bisa dikatakan relatif karena banyak anggapan bahwa semakin tinggi taraf pendidikan, maka semakin tinggi pula jiwa kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu minat. Tidak seperti bakat yang secara langsung dimiliki sejak lahir, minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menekuni suatu hal yang menjadi perhatiannya. C. Kualitas personal leader dalam PAUD. Kepemimpinan memainkan peranan kunci dalam melaksanakan dasar pendidikan dan bertanggung jawab untuk meletakkan sebagian besar dasar yang berlaku di sekolah-sekolah. Beberapa kriteria kualitas kepemimpinan yang baik antara lain, memiliki komitmen organisasional yang kuat, visionari, disiplin diri yang tinggi, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik bagi bawahannya, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat dan selalu siap melayani. Kepemimpinan yang kuat adalah komponen utama dalam setiap organisasi yang menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan ditingkatkan. Seorang pemimpin yang kuat adalah mereka yang tenang, inovatif, sabar, banyak akal, dan harus memiliki semua kualitas baik yang dibutuhkan untuk menjalankan kepemimpinannya. Beberapa orang memiliki jiwa pemimpin secara alami, sementara lainnya harus bekerja cukup keras untuk mencapainya. Kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya, pertama komunikasi. Komunikasi verbal dan tertulis sangat diperlukan untuk ruang kerja, karena selalu ada ruang untuk kebingungan atau lainnya. Dia harus bisa mendengarkan orang lain dan bertindak dengan tepat untuk mendapatkan hasil terbaik. Kedua, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu atribut terpenting menjadi pemimpin dalam tim. Mampu menyampaikan pendapat jujur kepada anggota tim dan memberitahu mereka secara lugas apa kesalahannya adalah cara yang harus dilakukan. Ketiga, pengambilan keputusan. Keyakinan adalah hal yang harus dimiliki dan mengkomunikasikan keputusan kepada anggota tim. Untuk langkah selanjutnya juga diperlukan. Inovasi. Inovasi sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pendekatan saat merancang operasi atau tugas. Pendekatan pemecahan masalah yang unik dihargai pada saat-saat mendesak dan ada hambatan. Tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan proyek apapun. Seorang pemimpin yang baik harus cukup bertanggung jawab untuk menerima semua kesalahan dan rendah hati selama sukses. Motivasi dan hubungan. Kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota tim lainnya merupakan sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun cara meningkatkan kualitas kepemimpinan yaitu mengakui kesalahan, bersikap terbuka, mengevaluasi solusi terbaik, mendengarkan saran dari bawahan, perencanaan, reflektif, dan menyelesaikan masalah. Kesimpulan, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan terjadinya kesatuan visi dalam sebuah kelompok. Etika kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum
oleh sekelompok atau satu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kualitas kepemimpinan memiliki komponen pokok yakni visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan suatu organisasi yang berisi tentang tujuan, nilai-nilai, dan pemikiran-pemikiran masa depan organisasi. Oleh karena itu, visi dapat berperan sebagai pemandu arah perjalanan organisasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki visi yang jelas, sehingga sikap perilaku dan kemampuannya sejalan dengan harapan organisasi. 1. Unsur internal, yaitu bakat, kepedulian sosial, dan pemikiran. 2. Unsur eksternal, yaitu pengaruh keluarga, pendidikan, dan minat. Kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya komunikasi, kejujuran, pengambilan keputusan, inovasi, tanggung jawab, motivasi, dan dukungan. Cara meningkatkan kualitas kepemimpinan: mengakui kesalahan, bersikap terbuka, mengevaluasi solusi terbaik, mendengarkan saran dari bawahan, perencanaan reflektif, menyelesaikan masalah. Adapun prinsip-prinsip dalam etika kepemimpinan itu antara lain menjaga perasaan karyawan atau bawahan dan pihak eksternal, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan, kehendakan, dan menghargai pendapat orang lain, menggapai suatu masalah dengan cepat dan tepat, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dipercaya.